Umat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman. Dan sebelum itu, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mempersatukan kami dalam ibadah Pelkat Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan. Saatnya kami masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu, memohon tuntunan-Mu di dalam Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk dapat mendengarkan dengan baik firman yang akan kami baca bersama-sama. Dan biarlah kiranya Roh Kudus juga yang menguatkan kami semua untuk melakukan firman ini di dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah kepada kami umat-Mu, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kita sama-sama membuka Alkitab kita. Bacaan yang menjadi perenungan malam hari ini adalah Pertama Korintus pasal 7 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Mari umat Tuhan berdiri. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Umat Tuhan disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, fakta bahwa semua orang, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya yang disebut orang yang percaya, pengikut Kristus, selama kita hidup, pasti kita berjumpa dengan yang namanya pergumulan. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari hal ini. Tua muda, miskin dan kaya, orang-orang yang hebat berpendidikan, dan juga orang-orang yang biasa saja, atau yang sering disebut kaum rendahan. Pasti semua mengalaminya. Atau adakah orang yang merasa kehidupannya baik-baik saja, seperti jalan tol yang bebas hambatan? Tetapi saya percaya bahwa pengalaman hidup telah mengajarkan kita tentang hal ini. Bahkan terkadang kita merasa bahwa pergumulan itu begitu kompleks. Satu pergumulan selesai, datang lagi pergumulan yang lain. Seakan tiada habis-habisnya. Baik ini menyangkut masalah keluarga, rumah tangga,
masalah perkawinan, hal-hal yang menyangkut ekonomi, pekerjaan, usaha, bisnis, dan masih banyak lagi. Ia kadang-kadang datang silih berganti. Tetapi semuanya tinggal bagaimana cara kita memandang setiap masalah itu dan dengan bijak mencari solusinya. Tetapi satu hal yang saya yakini bahwa kalau kita ada sampai dengan saat ini, kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian masih menikmati hidup ini, maka saya percaya kita telah dimampukan oleh Tuhan melewati semua persoalan kita. Dan itu karena anugerah Tuhan semata-mata. Maka sepatutnya bagi kita sekalian sebagai umat percaya, satu hal yang penting, bahwa kita patut mengangkat syukur hati kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kondisi kota Korintus, kitab yang menjadi bagian bacaan kita pada saat ini, adalah kota metropolitan di zaman itu. Kota perdagangan. Tetapi juga di sana terjadi hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Terjadi percabulan. Dan hal ini yang disorot oleh Rasul Paulus. Hal-hal yang termasuk penyembahan berhala juga ada di sana. Ini menyebabkan di kota Korintus ada kemerosotan moral yang sungguh sangat luar biasa. Terjadi persinahan karena tidak dapat mengekang hawa nafsu mereka. Pergumulan rumah tangga, khususnya tentang hubungan suami istri, disampaikan oleh Rasul Paulus. Memang sampai zaman sekarang ini pun, kalau berbicara atas satu pokok bahasan yang bertemakan hubungan suami istri, biasanya menjadi topik-topik yang hangat untuk dibahas. Bahkan tiada habis-habis, ada-ada saja yang terjadi. Dan bacaan dari pertama Korintus pasal 7, ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7, berbicara tentang pentingnya memahami perkawinan Kristen. Dan ini tentu patut kita syukuri karena melalui bacaan malam hari ini, kita kembali mau disapa oleh firman Tuhan. Kita mau diingatkan oleh firman Tuhan tentang perkawinan Kristen. Perkawinan adalah suatu ketetapan Allah. Ini yang harus kita ingat dan pahami bersama-sama. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 di sana dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ia perlu pendamping. Dan Tuhan kemudian menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Perkawinan Kristen juga terkait dengan Kejadian pasal 2 ayat 24. Bahwa seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan keduanya menjadi satu daging. Ini mau menyatakan bahwa ketika seorang laki-laki bersatu dengan seorang perempuan di dalam ikatan perkawinan yang kudus, maka mereka telah disatukan oleh Allah.
untuk dapat hidup bersama. Membina suatu rumah tangga yang tentunya memakai kesempatan itu di mana firman Allah yang akan menjadi penuntun, pedoman di dalam hidup mereka. Lalu Matius pasal 19 ayat 6 juga berkata bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Masalah perkawinan sangat banyak dibahas karena dia menyangkut hal-hal yang begitu kompleks dalam kehidupan, di mana tentunya ada dua pribadi yang telah disatukan di dalam pernikahan, di dalam perkawinan. Dan tentu ini bukan suatu yang mudah. Tidak sedikit orang Kristen zaman sekarang, perkawinan mereka dilanda masalah. Masalah yang biasa timbul adalah mengenai ketidakpuasan dalam relasi suami dan istri. Tawaran kenikmatan dunia menjadi pelarian atas problem ketidakharmonisan ini. Dan akibatnya, makna perkawinan menjadi kabur. Tujuan awal perkawinan pun mulai luntur. Dan dosa percabulan pun mengintip pada perkawinan suci yang dibangun. Dan ini yang perlu diwaspadai oleh keluarga-keluarga Kristen yang ada di zaman ini. Ketika Allah memberkati perkawinan kudus, keduanya telah menjadi satu. Banyak perbedaan yang menjadi latar belakang, dan tentu penyatuan ini bukan suatu hal yang mudah. Harus ada upaya dari kedua belah pihak untuk saling mengasihi, untuk saling memahami satu dengan yang lain. Tidak boleh egois, tetapi bagaimana mereka saling melayani. Dan hal itu dilakukan jika mereka memiliki cinta kasih yang dari Allah. Cinta kasih bukan lagi bermain pada tatanan perasaan semata, tetapi pada akhirnya cinta kasih adalah mengenai keputusan dan keteguhan komitmen di dalam perkawinan itu sendiri. Hal ini yang akan menjauhkan pasangan suami istri dari dosa percabulan. Umat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, perkawinan seperti suatu segitiga emas. Ketika suami istri yang ada di dalam keluarga mempunyai relasi yang baik dengan Tuhannya, maka hal ini juga yang akan membawa hubungan suami istri menjadi semakin dekat. Ketika mereka semakin dekat dengan Tuhan, maka mereka telah menciptakan hubungan satu dengan yang lain menjadi semakin dekat. Rasul Paulus memberikan nasihat perkawinan. Ia mengingatkan supaya seorang suami dan seorang istri tidak jatuh di dalam bahaya percabulan. Umat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dunia saat ini sudah menampilkan dosa percabulan sebagai suatu hal yang lumrah, yang biasa. Bagi setiap pasangan suami istri, ini harus menjadi perhatian. Apalagi perkawinan di dalam kekristenan adalah kudus. Kita tidak berkuasa lagi atas tubuh kita sendiri. Tubuh kita adalah persembahan suci bagi pasangan kita. Dan tubuh ini adalah bait Allah.
adalah milik Allah sendiri. Maka jangan kita nodai dengan hal-hal yang sering ditemui dalam masalah perkawinan saat ini. Jangan kita berselingkuh dengan berbagai macam alasan untuk pembenaran itu terjadi. Karena sesungguhnya selingkuh adalah kenikmatan dunia yang kemudian sadar atau tidak sadar akan menyeret kita ke dalam kehancuran. Maka kita perlu bertobat. Firman Tuhan malam hari ini tentu tidak hanya untuk mereka yang sudah ada di dalam perkawinan, yaitu sebagai suami atau istri. Tetapi firman Tuhan malam hari ini melalui surat Rasul Paulus mau menyampaikan bahwa kita juga harus konsentrasi, fokus untuk menjaga tubuh kita sebagai bait Allah. Anak-anak gerakan pemuda, ya, ini juga mau menyapa saudara-saudara, mau mengingatkan bahwa tubuh ini adalah bait Allah yang harus kita jaga. Jangan kita lalai karena waktu muda kita. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kita. Jadi kalau sekarang ya kita ada di masa-masa pacaran, masa-masa yang paling menyenangkan, tetapi firman Tuhan juga mau mengingatkan saudara-saudara, jangan sampai kita jatuh ke dosa percabulan. Tetapi kita harus tetap menjaga diri kita. Sehingga melalui kehidupan kita, Allah juga tetap dimuliakan. Untuk suami istri, mau diingatkan, firman Tuhan malam hari ini mau menyampaikan kepada kita, bahwa ketika kita ada dalam posisi yang berjauhan satu dengan yang lain, maka dikatakan di sini, kalau untuk sementara waktu kamu harus berjauhan karena pekerjaan atau kondisi yang lain, itu boleh saja terjadi, tetapi atas kesepakatan bersama. Tetapi setelah itu kita harus tetap membina kehidupan yang bersatu. Suami istri harus hidup bersama-sama. Ini mau mengingatkan supaya di dalam kehidupan bersama itu kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Pada saat ini saudara-saudara sekalian, kita sedang stay at home. Karena semua dianjurkan untuk supaya tetap ada bersama-sama di rumah masing-masing. Maka tentu kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau selama ini mungkin kita terlalu sibuk dengan rutinitas kita setiap hari, pekerjaan, atau banyak hal yang menyita perhatian dan waktu kita, sehingga kita jarang berkumpul bersama. Maka ini saatnya kita manfaatkan bersama. Kita ada tinggal bersama-sama. Banyak waktu. Ini kesempatan bagi suami istri untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Bersama-sama orang tua dengan anak-anak. Mengambil kesempatan ini. Supaya apa? Ada pemulihan. Mungkin waktu-waktu yang lalu. Ya, kita berpikir kapan bisa bersama-sama selalu. Sekarang saatnya. Ya, kita ambil kesempatan ini. Ya, bukan karena kita senang dengan wabah corona ini, tetapi dampak positif yang bisa kita ambil dari situasi yang ada sekarang adalah kita tingkatkan kualitas hidup kita. Ini kesempatan bagi kita untuk kita pakai
bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kita punya waktu yang banyak membaca firman Tuhan. Supaya ada pengendalian diri atas hidup yang Tuhan berikan. Dan hidup kita sungguh berkenan kepada Tuhan. Sehingga keluarga dan rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Dan kita dapat menikmati hidup yang berbahagia. Bersama-sama dengan orang yang sedang menderita. Tentu kita tetap sama-sama merasakan prihatin, memberikan perhatian, dan rasa peduli bahkan empati kita kepada mereka. Sambil tetap menjaga kesehatan kita. Tetapi satu hal yang paling penting adalah menjaga iman kita kepada Tuhan untuk semakin berkualitas. Dan hidup kita adalah persembahan yang kudus bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur atas persekutuan yang boleh kami alami saat ini. Walaupun kami harus melakukan secara online karena kondisi pandemi COVID-19. Kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk lawatan-Mu melalui firman yang telah kami baca. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penuntun bagi kami dalam menghadapi hidup ini. Menjadi penghibur, menjadi kekuatan, sehingga kami semua tetap dimampukan untuk menjalani hidup di hari-hari yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini di dalam syafaat kami bersama ya Tuhan, kami mau berdoa. Seluruh gereja Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Setiap pelayanan dan kesaksian yang dilakukan, Engkau hadir di dalamnya. Terutama kami berdoa untuk gereja GPIB. Berkatilah majelis sinode dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanannya. Berkatilah musyawarah pelayanan, khususnya yang ada di Kaltim 1. Berkatilah kami sebagai jemaat, khususnya jemaat GPIB Immanuel Balikpapan. Kami berdoa bagi ketua majelis jemaat kami, Ibu Pendeta Shana Delhi Hanusa Sahetapi STH. Kami juga menyerahkan seluruh presbiter dan unit misioner untuk dapat menyatakan kesetiaannya dalam tugas panggilan dan pengutusannya, termasuk memelihara iman kami di dalam kehidupan lingkup keluarga. Biarlah semua pelayanan kami sungguh-sungguh kami pusatkan untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini juga kami tetap berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan pemerintahan yang ada. Dari tingkat yang tinggi bahkan sampai yang terendah. Kami memohon campur tangan Tuhan
sehingga mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang mereka emban. Biarlah setiap keputusan, kebijakan, bahkan tindakan yang mereka lakukan berguna untuk mengatur menata kehidupan berbangsa, mengedepankan persatuan dan perdamaian, juga memperhatikan kemanusiaan. Engkau memberkati mereka sekalian. Kami juga berdoa kiranya mereka tetap dapat memperhatikan kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak, menjaga stabilitas nasional, dan berkati bangsa ini supaya tetap berdiri dengan tegak sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang kami banggakan. Kami juga tetap menyerahkan Kota Balikpapan di mana kami hadir, kami berdomisili di tempat ini. Engkau berkati pemerintahan yang ada. Juga kami sebagai warga masyarakat. Sehingga Kota Balikpapan menjadi kota yang nyaman, yang tetap menjaga dan memelihara nilai-nilai kehidupan, serta mewujudkan toleransi di tengah-tengah berbagai perbedaan. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita karena sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Terlebih khusus kami membawa hamba-hambamu yang pada saat ini terinfeksi virus corona dan harus menjalani perawatan dan isolasi diri. Menyerahkan kehidupan orang-orang yang sedang ada dalam penderitaan ini. Tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Lawatan Tuhan, jamahan dan pertolongan-Mu Engkau nyatakan. Sehingga mereka dihibur dan dikuatkan untuk melewati pergumulan yang begitu berat ini. Secara khusus kami mau berdoa untuk tim medis, dokter, perawat, Satgas, pemerintah yang ada, TNI, Polri, bahkan seluruh masyarakat, bersama-sama dalam usaha untuk menangani wabah COVID-19. Tuhan memberkati mereka semua dalam setiap peran yang mereka emban, sehingga kami semua mampu melewati persoalan ini. Bapa, pada saat ini juga kami tetap berdoa, menyerahkan kehidupan ibu-ibu janda duda dan anak yatim piatu serta para lansia. Orang-orang yang dalam penderitaan karena berbagai kesulitan hidup yang mereka alami. Tuhan Engkau hibur dan kuatkan. Biarlah mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan. Karena Engkau sungguh-sungguh Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu, yang berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Engkau berkati mereka semua. Kami juga membawa kehidupan kami di dalam keluarga kami masing-masing. Berkati kami. Ketika kami ada di dalam sukacita karena keberhasilan, karena ketambahan usia, biarlah sukacita kami sungguh-sungguh sukacita yang senantiasa di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan ungkapan syukur kami mewarnai kehidupan kami hamba-hamba. Karena kami sungguh dapat menyaksikan alangkah baiknya Tuhan di dalam hidup kami. Tetapi juga ketika kami harus melewati pergumulan-pergumulan hidup, kami membawa semuanya ke dalam tangan. Karena ada jalan yang terbaik apabila kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa buat suami, kami berdoa buat istri, berdoa buat anak-anak kami, juga orang tua kami.
yang saat ini harus terpisah untuk sementara waktu karena pekerjaan, karena pendidikan, atau karena harus menjalani masa isolasi dimanapun berada. Engkau kiranya bersama dengan mereka semua. Kami memohon uluran tangan kasih untuk senantiasa menghibur, memberikan kekuatan dan sukacita. Bapa yang penuh kasih setia, ini kami ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami naikkan kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa-dosa kami dan mendengarkan doa kami. Kami berdoa bersama-sama di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.